dan harus ditekankan itu hanya oknum-oknum tertentu aja yang memanfaatkan Oknum. profesi dan That's penampilannya. right. Nggak semuanya seperti itu, malah lebih banyak lagi yang melakukan kebaikan dengan profesi dan penampilannya, Masya Allah. Betul. Caranya, Ustadz Syam nih aku mau nanya. Iya, Ada nggak doa dan amalan biar istiqomah nih tetap di jalan kebaikan? dengan seragamnya, Dengan dengan seragamnya, profesinya, dengan profesinya. keindahannya. Masya Allah, mohon penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Tabe kembali guru Ustadz Maulana Ustadz Zalulung, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memakai atribut terbaik kita, telah memakai pakaian terbaik kita, karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah ingatkan kita, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, kenakan perhiasanmu, kenakan atributmu, kenakan seragammu, kenakan pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap hendak engkau ke masjid, dan makan serta minumlah asal jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Maka subhanallah, kita diminta memakai pakaian terbaik kita, utamanya ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhadapan dengan manusia kita menjual seragam kita, pakaian terbaik kita, tapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak memakai pakaian terbaik kita. Maka subhanallah, yang pertama doanya sering kita baca insya Allah, namun kadangkala juga kita lupakan ketika bercermin, ketika sudah gagah, ketika sudah cakep, sudah cantik di hadapan cermin, bacalah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbaiki penciptaanku, maka perbaiki pula akhlakku, karakterku ya Allah. Sebagaimana engkau membuat wajah ini sempurna, engkau membuat tubuh ini sempurna ya Allah. Engkau membuat telinga ini berada pada tempatnya, engkau membuat mata ini berada pada tempatnya. Engkau memperbaiki ciptaanku ya Allah, maka perbaiki pula akhlakku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Dan doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, karena kita sangat butuh yang namanya karakter yang baik, bukan hanya penampilan yang baik tapi juga karakter yang baik. Yang kedua, bagaimana agar kita senantiasa istiqamah, agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah pergaulan yang tepat. Maka sangat bohong ketika orang berkata, saya mah kuat Ustadz, yang penting saya kan kuat ini, saya enggak tergoda kok saya bersama ini. Maka mustahil tidak ada pengaruh ketika kita berada dalam pergaulan yang buruk. Maka pilihlah teman yang baik, pilihlah sesuatu yang baik, pilihlah tempat yang terbaik. Maka insya Allah itu akan mengajarkan kita untuk istiqamah. Kadangkala kalau kita berada di pergaulan yang buruk, kita udah sholat nih ya. Ya. Kita udah sholat 5 waktu, kita udah sholat ke masjid, kita berada pada pergaulan yang buruk. Kadang-kadang kita nggak enak, pengen sholat takut dibilang soalim, pengen ke masjid dibilang rajin amat sih lo. Dulu juga enggak, dulu sholat Jumat aja kagak, sekarang sholat 5 waktu itu. Kadang nggak enak ya, bukan berarti teman kita buruk, tapi kita sendiri yang nggak enak. Kita nggak menuduh teman kita menghalangi kita kebaikan, tidak. Tapi kita yang merasa nggak enak untuk berlaku kebaikan, jikalau tidak ada sahabat-sahabat kita yang berlaku kebaikan. Maka pentingnya mencari teman yang baik atau pergaulan yang baik. Yang kedua adalah mencari teman yang baik. Yang pertama adalah memperbaiki akhlak dengan berdoa. Yang kedua mencari teman yang baik. Lalu bagaimana cara agar istiqomah selanjutnya? Maka memperbanyak ilmu pengetahuan. Utamanya ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengatakan bahwa ilmu fikih, ilmu ini tidak. Tapi segala macam ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran misalnya, kita berniat untuk menolong orang, kita berniat untuk mengajarkan kepada orang. Ilmu apalagi ilmu yang lainnya. Jangankan itu, ilmu yang bermanfaat itu sangat banyak. Misal ibu-ibu di rumah nih lagi masak, bikin tutorial masak. Tiba-tiba ada yang nyontek tutorial masaknya, bikin resep yang sama. Anaknya makan, anaknya hafal Quran. Anak yang hafal Quran itu dapat pahala juga ibu yang ngajarin masak tadi. Subhanallah. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka carilah pergaulan yang baik, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan juga yang namanya berikanlah ilmu yang bermanfaat. Dan carilah ilmu yang bermanfaat, maka kita akan menjadi seorang yang istiqamah. Terakhir, maka doa dari baginda Nabi SAW atau doa dalam Al-Quran
dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berdoa agar Allah tidak membuat hati kita ini melenceng kembali setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Ingat, satu kancing di baju kita ini ada pertanggungjawabannya. Apalagi ada bunga satunya, ada bunga duanya, bunga tiganya, bintang satunya, bintang dua, bintang tiga, bintang empat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemarin kami ketemu dengan bintang satu, subhanallah. Beliau adalah seorang yang sangat baik. Saya lihat beliau memegang ibunya, memakaikan sendal kepada ibunya. Kami tanyakan, inilah dakwah yang terbaik. Memberikan contoh kepada prajurit, memberikan contoh kepada bawahannya. Maka subhanallah, ini adalah dakwah yang terbaik ketika kita mengajarkan kepada orang lain melalui jalur hikmah, melalui jalur contoh. Bagaimana baginda Nabi SAW dengan baju kebesarannya turun dari kendaraannya untuk memuliakan ibunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dibuka pakaian terbaiknya, bukan malah menjual pakaian terbaiknya. Beliau buka pakaian terbaiknya untuk apa? Untuk menaikkan ibunda Halimatus Sa'diyah lalu memeluknya. Ummi, 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 ibuku, ibuku, ibuku. Beliau rela melepaskan seragam kebesarannya untuk memuliakan seorang ibundanya. Betapa banyak di antara kita seorang anak yang sekarang karena seragamnya dia malu untuk memuliakan orang tuanya. Karena seragamnya dia malu untuk merendah di hadapan bawahannya. Karena seragamnya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Justru seragam inilah yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seragam inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita memakai pakaian terbaik bukan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, tapi Allah menginginkan kita memakai pakaian terbaik supaya kita mampu untuk merendahkan diri di hadapan Allah, namun kita menjaga harga diri kita di hadapan manusia. Ingat, Nabi SAW pernah mengingatkan, yakni pakaian di atas mata kaki. Itu bukan berarti yang di bawah mata kaki masuk neraka semua, tapi karena adanya kesombongan pada pakaiannya. Wallahu ta'ala Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama, Semoga ini Sony. bisa menggugah hati kita untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi jamaah yang ada di rumah. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Gak lama kok, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.